Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa. Hari ini Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Setelah sama-sama kita pahami beberapa kajian sebelumnya dari saya, yaitu tentang Allah way of thinking, satu, lalu satu setengah, dan juga tentang tadabbur Quran, lalu bagaimana memahami makna musibah dan bencana, dan juga bagaimana mengenal diksi milah dan ad-din. Kali ini kita akan melanjutkan kajian Allah way of thinking bagian kedua, yaitu Allah menginginkan kita semua menggunakan akal dalam proses berpikir, terutama sekali dalam rangka memahami ayat-ayat yang ada di alam semesta dan yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Pertama, kita harus pahami bahwa apabila kita tidak menggunakan akal dalam proses berpikir mengenai ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini dan juga ayat-ayat Allah yang diturunkan berupa firman-Nya kepada manusia yang fungsinya sebagai hudan, adalah Allah indikasikan sebagai binatang ternak. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 179. Berikut ini bunyinya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi Allah berikan stempel bagi kalangan jin dan manusia yang tidak menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah, itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih hina lagi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya ayat-ayat Allah itu bertebaran di alam semesta, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada semua umat manusia. Nah, dua hal ini disebut dalam Islam biasanya dengan kata ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah itu yang bertebaran di alam semesta, dan ayat kauliyah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia yang berupa kata-kata, oleh karena itu disebut kaul. Dan juga dua hal ini disebut sebagai ayat nubuah dan ayat risalah. Yang dimaksud dengan ayat nubuah adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan pengetahuan tentang alam semesta, ya, kholik dan makhluk, yang menciptakan dan yang diciptakan. Itu disebut ayat-ayat nubuah. Dan juga disebut sebagai ayat risalah, yaitu ayat-ayat berkenaan dengan hukum-hukum aplikatif yang diturunkan kepada umat manusia. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah secara vertikal maupun horizontal, yaitu vertikal langsung kepada Allah, horizontal yaitu beribadah kepada sesama manusia. Nah, hal-hal tersebut itu tidak bisa dilakukan melalui proses baca teks, kecuali dengan proses tadabbur Quran. Penekanan tentang tadabbur Quran ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 82. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya, maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, ini bentuk penekanan dari Allah yang disampaikan kepada manusia agar manusia itu mentadaburi Al-Quran. Oke, lanjut ya. Jadi, berpikir adalah satu-satunya cara untuk mengenal Allah. Oleh karena itu, banyak ayat-ayat Allah yang menantang manusia dengan kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Nah, proses berpikir dan menggunakan akal ini menggunakan perangkat. Jadi tidak tiba-tiba ada seperti tadi ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lalu berpikir dan menggunakan akal. Perangkatnya apa? Nah, anehnya dalam terjemahan seperti yang saya sebutkan tadi, proses berpikir dan menggunakan akal itu menggunakan hati. Mari kita ulang lagi, surat Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mata untuk melihat, hati untuk memahami. Lalu selanjutnya, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, untuk mata, untuk melihat itu betul. Telinga, untuk mendengar itu betul. Tetapi hati untuk memahami. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya. Apakah benar hati itu untuk memahami? Nah, ini terjemahan aneh ya. Di sini disebut kolbu ya. Saya akan baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun. Diksi kolbun ini diartikan hati. Dulu saya memahami bahwa kolbun itu hati. Dari saya mengikuti kajian waktu kelas SMP, SMA, ya, lalu kerja, itu saya masih memahami kolbun adalah hati yang fungsinya untuk memahami. Nah, ketika saya di usia 41 tahun ini, saya bertanya-tanya, bagaimana caranya kolbun itu dipakai untuk memahami gitu. Sedangkan pemahaman itu adanya di kepala, di otak. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan ini yang nantinya
bisa jadi anak-anak kita yang kecerdasannya mungkin lebih pintar dari kita itu akan bertanya, Bi, Umi, untuk memahami, untuk berpikir dan untuk menggunakan akal itu kan letaknya di kepala, bukan di hati. Nah, ini menjadi PR kita semua ya. Tapi akan saya jelaskan bagaimana kolbun ini sebenarnya bukan hati tetapi otak. Karena di Quran itu nggak ada diksi otak. Pertama kita harus melalui pendekatan dunia medis. Karena ayat-ayat Allah tadi kan yang disebut sebagai ayat kauniyah yang bertebaran di alam. Nah, hati dalam dunia medis itu disebut liver. Kita coba googling liver. Fungsi liver ya, saya bacakan ya. Ini hasil dari googling. Hati atau liver adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Fungsi hati membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan. Jadi nggak ada fungsi liver, fungsi hati itu untuk memahami dan menggunakan akal ataupun untuk berpikir. Nah, untuk ayat Quran bagaimana diksi kolbu itu fungsinya digunakan untuk berpikir itu ada di surat Muhammad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Artinya, maka tidakkah mereka mentadaburi atau memikirkan Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, ya kan, hati digunakan untuk tadabur, berpikir. Nah, lalu bagaimana diksi kolbu ini juga fungsinya digunakan untuk menimbang? Itu ada di surat Al-Hajj, ya, surat 22 ayat 46. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adanu yasma'un. Al-ayat. Ada diksi qulubuy yaqilun. Artinya demikian. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau menimbang. Qulubun yaqilun. Hati digunakan untuk berakal. Asal akal itu yaqilun kan dari kata akal. Yaqilun atau akal itu kan fungsi daripada otak. Nah, seperti yang pernah saya singgung ya di dalam kajian sebelum-sebelumnya, untuk memahami ayat Quran itu harus ngerti asbabun nuzul dan juga sejarah. Nah, qalbun dimaknai sebagai hati itu di awal-awal sebelum orang mengetahui bahwa proses berpikir, memahami, dan juga menggunakan akal itu belum diketahui perangkat atau alatnya apa gitu. Apakah dia hati atau yang lainnya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa qalbun itu jantung. Ini kan lebih aneh gitu. Karena kalau fungsi yang di luar itu kan jelas, yang misalnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Nah, qalbun ini kan fungsinya di dalam. Jadi sejarah Islam bagaimana qalbun itu dimaknai sebagai hati itu karena umat Islam belum mengetahui bahwa proses berpikir, memahami dan menggunakan akal itu tidak tahu apa perangkat atau alatnya. Apakah itu hati atau organ-organ yang lain karena ada di dalam. Nah, kalau kita coba googling ya, sejarah bagaimana berpikir, proses berpikir, menggunakan akal dan juga proses memahami itu dipahami sebagai hati ya, yang ada di dalam diri manusia atau sekarang kita sebut liver itu sebelum tahun 1960. Jadi belum lama. Jadi sebelum tahun 1960 orang-orang masih memahami bahwa kolbun adalah hati. Nah, di dalam dunia medis, ilmu yang mempelajari otak itu disebut sebagai neuro. Kalau kita googling, itu kita tambahin pakai sains, jadi neuroscience. Jadi ilmu pengetahuan tentang kinerja saraf otak. Nah, yang meneliti kinerja saraf otak ini kebetulan orang kafir ya. Itu namanya Paul D. MacLean. Nah, nampaknya doktrin pemuka agama yang masih memahami bahwa hati adalah tempatnya untuk berpikir, menimbang, dan menggunakan akal, ini akan berbenturan dengan dunia sains. Sehingga agama tidak diterima oleh sains, begitu pula sebaliknya, sains tidak diterima oleh agama. Maka pola ini harus dirubah, dan doktrin tersebut haruslah diruntuhkan. Karena Al-Haq adalah semesta alam, dan juga ayat-ayat Allah itu ada di alam semesta. Oleh karena itu, kita harus merubah kembali cara berpikir kita bahwa kolbun bukanlah hati, tapi kolbun adalah otak. Nah, lalu ada yang mengatakan, bagaimana tentang rasa, ya? Misalnya rasa cinta, empati, kasihan, rasa sayang, atau perilaku mengkopi, meniru. Misalnya ada ustadz nih yang suka bersedekah, ya, maka jamaahnya akan meniru ustadz tersebut. Atau bahasa ceramahnya bagus gitu, sehingga jamaahnya merasa kagum. Nah, itu pun bukan kinerja hati, tapi kinerja otak. Itu tahun 1992 baru ditemukan ilmunya yang disebut neuromirror. Ya, belum lama, tahun 1992. Silahkan googling aja ya, neuromirror. Ini saya bacakan ya artikelnya dari Kumparan. Kalian pernah nggak sih ketika menonton film dan ada adegan sedih, jadi ikut merasa sedih, bahkan sampai menangis. Kemudian ketika filmnya berakhir dengan happy ending, kalian juga merasa bahagia. Atau ketika sahabat terdekat kita bercerita perasaan galau yang dialami saat putus cinta, atau perasaan marah saat tahu pasangannya ternyata selingkuh, pasti kita pun merasakan apa yang sedang dialami olehnya. Pada saat menonton film, kita cenderung untuk terbawa suasana dan ikut merasakan emosi karakter yang ada di film tersebut. Hal ini disebabkan oleh mirror neuron yang aktif ketika karakter tersebut melakukan tindakan atau menunjukkan emosi tertentu. Tapi apa sih yang dimaksud dengan mirror neuron?
Mirror neuron system adalah sekelompok neuron khusus yang mencerminkan tindakan dan perilaku orang lain. Dalam kasus ini, mirror neuron dapat membantu kita untuk merasakan dan memahami emosi orang lain, sehingga mirror neuron ikut berperan dalam proses empati. Rasa empati yang timbul membuat kita bisa merasakan sebagian kecil dari apa yang mereka alami. Mungkin kita juga pernah mengalami situasi serupa sehingga bisa lebih memahami perasaan mereka. Di otak, mirror neuron terhubung ke area visual dan emosional dalam sistem limbik dan memainkan peran penting dalam peniruan, pemahaman tindakan, dan empati. Itu dari Lundborg tahun 2014, baru kemarin. Mirror neuron dapat berimplikasi pada berbagai fungsi neurokognitif seperti kognisi sosial, bahasa, empati, dan teori pikiran. Penelitian menunjukkan bahwa area otak tertentu seperti pre-SMA, supplementary motor area, aktif saat kita mengamati ekspresi wajah orang lain. Selain itu, pre-SMA juga terlibat dalam pemilihan kata-kata dan perencanaan gerakan yang mendukung kemampuan kita untuk merasakan dan memahami emosi orang lain. Mirror neuron membuat kita secara tidak langsung merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita dapat lebih mudah berempati dan berinteraksi sosial dengan orang lain. Mirror neuron bekerja dengan berbagai area otak. Nah, itulah arti kolbu yang sebenarnya ya. Yang selama ini kita yakini bahwa kolbu itu hati. Ternyata saat ini yang dilakukan oleh fungsi kolbu untuk memahami, berpikir, dan juga menimbang, ternyata merujuk kepada fungsi otak. Nah, ada diksi lain lagi yang juga disebut sebagai hati, yaitu diksi fuad. Ya, dalam surat As-Sajdah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, ada kata afidah, saya bacakan artinya. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Nah, fuad itu diartikan hati di sini. Yang benar mana? Kolbu, fuad. Nah, yang benar yang mana? Hati itu. Kolbun, apa fuad? Saya sebutkan lagi ya, fuad, ya, diksi fuad lagi yang ada di dalam Al-Quran yang disebut sebagai hati. Dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, ada kata afidah dari akar kata fuad. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Padahal dalam karakteristik bahasa Quran, itu tidak ada yang namanya muradif, sinonim, atau persamaan kata. Jadi, tiap kata itu mengandung makna yang berbeda. Misalnya, kata milah dan adin yang sebelum-sebelumnya sama-sama kita ketahui. Nah, oleh karena itu, untuk selanjutnya kita akan mengenal kata fuad dalam Allah Way of Thinking 2.5. Sampai ketemu lagi dengan saya, Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.